Pemerintah Kota Depok membatasi aktivitas warga di malam hari dengan aturan jam malam yang mulai disosialisasikan pada hari Senin kemarin. Aturan ini diterapkan setelah jumlah kasus positif COVID-19 terus mengalami peningkatan. Pada 30 Agustus lalu, bahkan angka positif COVID-19 mencapai lebih dari 2.100 kasus. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana. Pak Dadang, selamat malam. Selamat malam, Pak Tiffany. Iya, Pak Dadang, mungkin niat terkait dengan pemberlakuan atau penerapan jam malam di Depok ini bagus untuk pengendalian COVID-19. Tapi banyak juga nih Pak warga Depok, saya salah satunya warga Depok yang kerjanya di Jakarta yang juga teriak gitu ya ketika ini diberlakukan karena kita bekerja di Jakarta, di luar kota Depok, dan mungkin waktu kegiatan aktivitas kita di kantor itu kita memang diharuskan untuk pulang malam hari. Sehingga bagaimana kemudian nanti pengaturannya, Pak? Baik, terima kasih, Po. Jadi perlu kami luruskan terlebih dahulu ya, bahwa kota Depok tidak memperlakukan jam malam, tetapi kita melakukan pembatasan aktivitas warga. Jadi pembatasan aktivitas sosial maksimal sampai jam 8, aktivitas ekonomi terutama untuk minimarket, pusat-pusat perbelanjaan, mal itu sampai jam 8 malam. Lalu untuk layanan daringnya dipersilakan sampai jam 8 malam. Adapun tadi yang dikeluhkan Pak Tiffany misalnya pulang kerja malam-malam itu tidak menjadi masalah ya, karena kan ada aktivitas pekerjaan ya, nanti yang penting nanti dilengkapi dengan ID card ataupun surat tugas. Sama halnya juga dengan saudara-saudara kita yang bekerja misalkan di industri di Jalan Raya Cimanggis. Mereka bekerja dengan shift malam sampai dengan dini hari, itu dipersilahkan saja. Kami komunikasikan dengan Disnaker dan perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Yang penting mereka ada identitas. Yang dimaksud dengan aktivitas sosial dalam hal ini misalnya ada pertemuan-pertemuan, ada pernikahan yang saat ini dilaksanakan hingga malam hari, ada kerumunan-kerumunan dan lain-lain. Kita batasi kegiatan itu sampai jam 8 malam. Hal ini bertujuan dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19. Jadi perlu diketahui saat ini, memang pada 3 minggu terakhir, kontribusi ataupun sumbangan terbesar untuk jumlah kasus ini dari import case dan berpengaruh terhadap kasus-kasus dalam rumah tangga dan juga dalam lingkungan komunitas. Seperti itu, Pak. Oke, kemudian bagaimana pengaturannya juga? Kita tahu Depok ini kan berbatasan dengan daerah-daerah lain kan, misalnya salah satunya Jakarta, kemudian juga Bogor. Pengaturannya dengan daerah-daerah di sekitarnya seperti apa, Pak Dadang? Ya, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan daerah sekitar. Makanya kita saling bercermin melihat daerah sekitar seperti apa, dan kita saling berkomunikasi setiap kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Makanya ini memang yang ideal, nih Pak Tiffany. Mudah-mudahan ini menjadi formulasi kebijakan. Dalam hal ini perlu adanya satu komando misalnya, ada Satgas Penanganan COVID Jabodetabek. Jadi kita bisa terintegrasi seluruh kebijakan dan juga gerak langkah seperti itu. Saat ini memang kami selalu berkoordinasi antar pemerintah daerah. Misalkan kami koordinasi dengan Kota Bogor, kami koordinasi dengan Kabupaten Bogor dan Kota Kabupaten Bekasi, Bodebek yang ada di wilayah Jawa Barat, dan juga dengan DKI Jakarta, seperti itu. Oke, sosialisasinya kan 3 hari ya Pak Dadang? Betul, Pak, 3 hari ya. Sosialisasinya 3 hari, setelah itu, setelah 3 hari ini akan seperti apa? Apakah ada pemberlakuan sanksi dendakah atau masih persuasifkah? Atau sudah ada misalnya, atau hanya sanksi sosialkah atau bagaimana? Ya, tujuan kita adalah mengedukasi warga untuk membangun kesadaran warga. Karena memang untuk pengendalian penyebaran COVID-19 itu perlu partisipasi semua pihak. Untuk 3 hari ini kita tahap sosialisasi edukasi. Untuk hari keempat kita melakukan pengawasan dan juga tahap penindakan dalam hal ini. Bagi mereka yang melanggar protokol, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang kita buat. Ya. Oke, sanksi administratif aja? Ya, betul. Berupa denda administratif. Ya. Oke, berapa? Halo Pak Dadang?
Iya, halo, iya. Iya, oke. Sanksi administratifnya seperti apa, Pak Dadang? Ya, misalnya ketika untuk personal, jadi kita ada beberapa strategi tadi pendekatan. Ketika misalnya secara personal melanggar tidak menggunakan masker, kita sudah ada denda pengaturan 50.000 sampai 250.000 dan kita terapkan sanksi minimal berupa denda Rp50.000. Nah, untuk pelanggaran terkait dengan tadi terkait dengan pembatasan aktivitas warga, nanti disesuaikan dengan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Nanti PPNS nanti yang akan menentukan berapa denda administratif. Oke. Tapi tujuannya bukan di situ. Tujuan utamanya adalah tadi membangun kesadaran warga untuk sama-sama mengendalikan ataupun menghentikan penyebaran COVID-19. Itu intinya di sana. Oke. Akan diberlakukan pembatasan aktivitas atau pembatasan aktivitas warga di malam hari ini sampai kapan, Pak Dadang? Karena artinya kalau ini dalam jangka waktu yang panjang, ini akan berpengaruh pada mereka-mereka pelaku usaha, misalnya di sektor hiburan atau mungkin juga di sektor seperti makanan, seperti restoran, kemudian pengendara ojek online, ya kan, dan sebagainya, ini akan berpengaruh pada pendapatan atau sektor ekonomi mereka, kan? Betul, kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah masalah kesehatan yang berdampak kepada masalah sosial, ekonomi, kultur, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kebijakan ini tentunya bersifat temporer. Temporer disesuaikan dengan tren perkembangan kasus dan juga risiko daerah. Nah, ini untuk zona risiko daerah itu kan ditentukan oleh Satgas Pusat setiap minggu. Tentunya kami akan mengevaluasi secara periodik dalam setiap pekan. Jadi seperti apa tren perkembangannya. Kalau memang menunjukkan trennya membaik pada waktu-waktu evaluasi itu, maka nanti akan kita lakukan evaluasi terhadap kebijakan yang akan dilakukan. Perlu kita ketahui, Po, jadi dalam masa pandemi ini, setiap kebijakan itu selalu dievaluasi setiap saat, setiap waktu. Kita bisa melakukan perubahan ketika dimensi ataupun kondisi menentukan, ya seperti itu. Contoh soal kebijakan yang diambil pada hari Minggu kemarin untuk melakukan dalam ini pembatasan aktivitas warga, karena kita menganalisis data tren kasus meningkat cukup tajam, sehingga kita akan lakukan tadi pembatasan aktivitas warga. Tujuannya adalah dalam rangka menekan penularan COVID-19, terutama di level komunitas. Oke, kita akan lihat, kita akan pantau bagaimana evaluasinya terkait dengan pembatasan aktivitas warga di malam hari, khususnya di Kota Depok ya. Sesuai tadi Pak Dadang Wihana sampaikan, akan ada evaluasi terus-menerus ke depannya. Terima kasih Pak Dadang sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Ya.